Shalom, salam dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang pengasih. Perkenalkan, nama saya Erik Parlindungan Rambe. Saya murid dari Rema Deli Serdang, Sumatera Utara. Kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai kitab Ibrani yang merupakan tugas daripada siswa Rema. Baik, kitab Ibrani ditulis sekitar 64 sampai 67 setelah Masehi. Tempat penulisannya ada yang memperkirakan ini mungkin dari sebuah penjara di Italia. Nah, memang belum disimpulkan siapakah penulis asli ini. Apakah itu Paulus, Apolos, Barnabas, Lukas, atau yang lainnya juga. Tetapi di sini ada satu semacam pembuktian kejelasan siapa sebenarnya penulis kitab Ibrani. Yang pertama di sini penulis adalah teman dekat Timotius. Ibrani 13 ayat 23. Penulis mengenal baik ayat-ayat perjanjian lama. Paulus adalah tokoh yang mula-mula memiliki pengetahuan tentang keimanan Yahudi. Yang ketiga, penulis menggunakan kutipan perjanjian lama seperti yang digunakan oleh Paulus dalam dua kesempatan. Dalam kitab Roma 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11. Orang benar akan hidup oleh iman. Sementara ada terjadi sedikit pertentangan antara Paulus dan Yakobus. Paulus berkata tentang iman, Yakobus berkata bukan hanya iman tetapi harus ada tindakan. Jadi dari hal ini sepertinya mendekati penulisnya adalah Rasul Paulus. Yang kelima, penulis dikenal jelas oleh Petrus. Itu tertulis dalam surat Petrus. Penulis menulis tentang banyak hal-hal yang sukar dan sulit dipahami. Nah, orang-orang yang mampu melakukan penelaahan terhadap sesuatu hal yang sukar dan sulit dipahami itu asumsinya lebih cenderung kepada Rasul Paulus. Dan yang ketujuh, penulis ada dalam penjara. Ibrani 10 ayat 34. Nah, kepada siapakah kitab Ibrani ditujukan ini? Secara spesifik, surat ini dituliskan kepada orang-orang Yahudi. Khusus orang Yahudi. Karena orang Yahudi mempercayai Taurat dan ajaran-ajaran Taurat, tetapi untuk tentang siapakah Yesus, mengenai Yesus sebagai juru selamat, itu belum semua terima. Nah, kitab Ibrani inilah mengajarkan tentang iman kepada Yesus Kristus. Dan kitab Ibrani ini sangat diperlukan. Kenapa? Yang pertama, identitas agama nasional daripada orang Yahudi, sistem politik, kewarganegaraan itu hanya berpandang kepada Taurat. Jadi siapa yang menentang daripada hukum-hukum Taurat, maka dianggap pengkhianat. Yang kedua, prasangka tinggi antara orang Yahudi dan non-Yahudi mempunyai kepahitan, rasa benci yang berabad-abad satu sama lain. Sulit sekali orang Yahudi tiba-tiba menjadi saudara dengan orang non-Yahudi. Kitab Ibrani ini sangat perlu supaya perbedaan itu bukan menjadi alasan kita
untuk menunjukkan sebagai orang yang paling rohani, orang yang paling baik. Mungkin ya zaman dulu ada istilah darah ningrat, ya. Nah, di sini kitab Ibrani ini sangat perlu. Amin. Nah, tema-tema dari kitab Ibrani adalah yang paling pokok menunjukkan Tuhan Yesus itu baik. Nah, kalau mungkin di ajaran Yahudi, Yesus itu sebagai Elohim, sebagai Tuhan yang begitu besar, jauh, dan sulit ditempuh, dan cara pikirnya tegas, setegas-tegasnya, tetapi kita tidak bisa melihat kelebihan daripada sisi kelembutan daripada Tuhan Yesus, Tuhan kita. Jadi ini sangat penting khususnya bagi orang Yahudi, supaya mereka mengenal siapakah Allah yang disembah mereka. Oke, tema pertama, Yesus lebih baik daripada para nabi. Ibrani 1 ayat 1-3. Ia lebih baik daripada malaikat. Nah, seringkali dalam kehidupan ini banyak orang menganggap malaikat itu adalah posisi yang paling tinggi, sehingga banyak sih orang berdoa kepada para malaikat. Jadi dia pakai perantara lagi. Nah, kedatangan Yesus di bumi membuktikan dia lebih tinggi daripada para malaikat. Ibrani 1 ayat 4, Ibrani 2 ayat 18. Ia lebih baik daripada Joshua. Israel punya pahlawan, punya keyakinan bahwasanya pahlawan mereka Joshua adalah satu figur yang baik, yang patut diteladani. Kenapa? Dia mampu dari tanah Gosen sampai kepada tanah Kanaan, dari perbudakan membawa kepada sesuatu hal yang membuat mereka merdeka. Tetapi faktanya Yesus lebih baik daripada Joshua. Tuhan hanya bukan memerdekakan orang secara fisik, secara jiwa, tetapi Tuhan memerdekakan secara jiwa dan roh. Nah, kalau Joshua hanya memerdekakan secara fisik, Tuhan Yesus memerdekakan secara jiwa dan roh. Amin. Ia lebih baik daripada Harun. Ya sudah pastilah lebih baik daripada Harun. Joshua saja sudah lebih baik Tuhan Yesus. Ia adalah seorang imam yang susunan keimamannya lebih baik. Nah, kalau di zaman Abraham ada namanya Imam Allah yang Maha Tinggi, Melkisedek. Dan ada beberapa pengajaran mengatakan Melkisedek itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, Yesus Kristus adalah imam Allah yang Maha Tinggi. Dan itu sudah dinubuatkan akan datang Mesias. Lambang pemerintahan berada di bawah pundaknya. Amen. Nah, ia masuk dalam ruang Maha Kudus, lebih baik yang ada di sorga, tidak di bumi. Nah, Yesus adalah sesuatu figur yang berasal dari sorga. Bahkan ia bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Darahnya lebih baik daripada darah korban kambing domba. Ya, kalau dulu orang berdosa, maka harus disempurnakan dengan mengorbankan supaya darah tercurah untuk mengampuni segala dosa. Tetapi darah Yesus lebih mahal daripada korban-korban semua itu. Dan dia berikan itu dengan cuma-cuma. Amen. Nah, ayat-ayat penting dalam kitab Ibrani adalah Ibrani 4 1-11, Ibrani 4 1-11 berbicara tentang iman. Ibrani 5 dan 6 berbicara tentang kedewasaan rohani. Ibrani 8 berbicara tentang perjanjian baru. Ibrani 4 berbicara Ibrani 11 berbicara tentang pasal iman. Ibrani 12 berbicara tentang
perlombaan orang Kristen. Yang perlu menjadi catatan kita adalah jangan kita menyimpang daripada firman Tuhan. Jangan kita ragu akan firman. Janganlah kita menjadi lamban dalam pemahaman firman Allah. Jangan kita merendahkan firman. Janganlah kita tidak taat kepada firman. Firman itu yang akan menjaga kita kuat dan kokoh pada masa sulit. Jadi kitab Ibrani ini sangat penting kita pelajari. Sama seperti daripada kitab-kitab lainnya, di mana Paulus menuliskannya di dalam penjara. Artinya, kalau seseorang menulis dalam kondisi baik, berkata Tuhan Yesus itu baik, itu semua orang bisa. Jangankan orang dewasa, anak-anak aja pun bisa berkata Tuhan Yesus baik kalau kondisinya lagi baik. Tetapi Paulus dengan kondisinya di penjara, didera, disiksa, tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Dan ada satu hal, ada banyak statement-statement Paulus yang begitu luar biasa, sehingga kemungkinan di antara para rasul atau para murid Yesus yang bertemu dengan Yesus langsung fisik demi fisik akan berbeda pandangannya dengan daripada Paulus ketika perjalanannya ke Damsyik. Ia bertemu dengan Yesus secara roh, maka Paulus diubahkan. Itu sebabnya pentingnya kita membaca kitab Ibrani. Dan yang paling pokok dalam kitab Ibrani adalah berbicara tentang iman. Iman adalah bukti segala sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi kita harus percaya itu. Iman, karena iman kita dibenarkan, bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Baik, karena waktunya cukup singkat, demikianlah penjelasan tentang kitab Ibrani. Semoga Anda diberkati. Tuhan Yesus berserta kita. Amin.